Kalau di compound discount rate, ini artinya di waktu ke T masih sama, dia harus membayar sejumlah X. Nah, untuk waktu ke 0, besarnya ini adalah X dikalikan dengan 1 minus D pangkat T. Ini ada agak typo ya di sini ya, harusnya X dikalikan 1 minus D pangkat T. D ini dinamakan sebagai compound discount rate, jadi tingkat diskon yang dimajemukkan. Lalu AT-nya, maka kita definisikan AT sebagai 1 dibagi dengan 1 minus D pangkat T. Ini nanti tolong dibenarkan lagi ya, benarkan sendiri. Nah, ini secara ekivalensi kita bisa tuliskan kayak gini nih. Ini menghubungkan antara I, yaitu tingkat suku bunga efektif, sama D. D itu adalah tingkat diskon efektif. Jadi tingkat suku bunga efektif dan tingkat diskon efektif itu adalah ekivalen jika ditemukan jumlah sedemikian hingga jumlah uang diinvestasikan oleh investor itu sama gitu kan ya, dalam satu titik waktu tertentu. Atau kita gambarkan seperti ini untuk diagram waktunya. Ini saya balik dulu ya, saya pakai present value. Seandainya saya setting bahwasanya saya ingin uang $1 di waktu ke-1 atau 1 tahun mendatang, maka uang ini di waktu ke-0 uangnya itu pasti setara dengan 1 minus D. Ini berkaitan dengan konsep yang diskon ya, yang kita pelajari di slide sebelumnya. Jadi kalau saya punya uang 1 di 1 tahun mendatang, maka uang itu akan setara dengan 1 minus D pada saat ini. Ini konsepnya berkaitan dengan present value. Nah, ingat, jadi pada saat sekarang uang kita ini adalah 1 minus D, bukan lagi 1 loh ya, tapi 1 minus D. Nah, uang 1 minus D ini, sebesar ini, kalau kita bawa ke masa yang akan datang, ini artinya kita perlu mengalihkan uang tersebut, atau nominal tersebut, dengan fungsi akumulasinya. Nah, fungsi akumulasinya itu, ingat ya, fungsi akumulasinya itu adalah AT, dalam hal ini adalah 1 plus I. Jadi kalau uang 1 minus D ini tadi kita bawa ke waktu ke-1, maka ini artinya kita harus mengalihkan ini, nilai 1 minus D ini dengan 1 plus I. Ini konsepnya adalah dengan menggunakan konsep future value. Nah, uang 1 minus D ini kalau kita kalikan dengan 1 plus I, maka harusnya harus berjumlah 1 dong ya. Kan tetap sama kan ya? Kenapa? Karena kita udah setting nih di awal uangnya harus 1 di waktu ke-1. Dengan demikian kita peroleh persamaan seperti ini, yaitu uang 1 minus D di waktu ke-0, kalau kita kalikan dengan 1 plus I, maka besarnya harus sama dengan 1, gitu kan ya. Nah, ini kita dapatkan persamaan seperti ini. 1 plus I dikalikan dengan 1 minus D harus sama dengan 1. Terus ini definisi yang sebelumnya udah kita bahas, bahwasanya V adalah 1 dibagi dengan 1 plus I. Ini menunjukkan diskon faktor diskonto ya ini ya, diskon faktor. Terus kalau D ini adalah menunjukkan diskon rate. Jadi ini istilah-istilah yang harus Anda ketahui, tolong jangan bingung gitu kan ya, kok ada fungsi diskon, ada diskon rate, ada diskon faktor. Jadi ini harus Anda hafalkan juga istilah-istilah ini. Kalau I itu adalah interest rate. Jadi tolong diingat ya, I adalah interest rate atau tingkat suku bunga. Kalau D itu adalah diskon rate atau tingkat diskon. Kalau V itu adalah faktor diskon atau diskon faktor. Nah, ini persamaan-persamaan lainnya yang harus Anda ketahui, bahwasanya D itu setara dengan I dibagi dengan 1 plus I. Terus ini kaitannya antara V, I sama D. Jadi V itu adalah 1 dikurangi D. D itu adalah 1 dikurangi dengan V, dan D juga bisa kita tuliskan sebagai I dikalikan dengan V. Jadi ini keterkaitan ya antara tiga parameter, yaitu D, I, dan V. Ingat sekali lagi, D adalah tingkat diskon, I adalah tingkat bunga, dan V adalah faktor diskon. Nah, ini konsep yang berikutnya, ini sedikit berbeda lagi ya. Jadi yang sebelumnya kita udah bahas masalah tingkat diskon, terus ada tingkat suku bunga. Nah, ini kita kenalkan dengan konsep baru yang dinamakan tingkat suku bunga nominal.
yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya itu adalah tingkat suku bunga efektif. Jadi tingkat suku bunga efektif, kalau boleh kita jelaskan, efektif itu artinya adalah tingkat suku bunga yang sebenarnya didapatkan. Jadi itu definisinya ya. Jadi efektif itu artinya kita yang benar-benar dapetin segitu tuh. Nah, definisinya untuk yang tingkat suku bunga nominal, jadi nominal itu sebenarnya hanya sebuah istilah saja. Jadi seperti kayak dummy variabel gitu ya. Jadi kayak istilah aja ini. Jadi tingkat suku bunga nominal itu bukan bunga yang sebenarnya Anda dapatkan, itu hanya masalah nama aja. Nah, yang kita gunakan, ini saya kasih catatan di sini ya. Yang kita gunakan itu selalu effective interest rate di sini nih. Effective interest rate. Jadi yang kita gunakan dalam hal apapun, perhitungan apapun nantinya ya di seluruh perkuliahan ini, ingat yang selalu kita gunakan itu adalah tingkat suku bunga efektif per periode waktu. Selama ini, sampai pada poin ini ya, yang kita pelajari kemarin sampai sekarang, tingkat suku bunga efektif yang kita gunakan itu selalu dalam bentuk tahunan. Jadi yang kita pelajari sejauh ini adalah tingkat suku bunga efektif tahunan. Padahal in real case-nya, tingkat suku bunga efektif itu nggak harus tahunan. Ada tingkat suku bunga efektif bulanan, kuartalan, semesteran, atau apapun, harian pun juga ada, nggak masalah gitu kan ya. Tapi yang pasti dalam perhitungan apapun, tolong dipegang konsep ini, kita selalu menggunakan tingkat suku bunga efektif per periode waktu. Kenapa saya tekankan per periode waktu? Karena bisa jadi periode waktu yang digunakan itu tidak harus tahunan. Bisa jadi bulanan, harian, mingguan, ataupun apapun gitu kan ya, tergantung soalnya. Nah, kembali ke konsep ini, nominal rate of interest atau tingkat suku bunga nominal, ini kita kasih contoh aja dulu ya. Misalkan diberikan tingkat suku bunga 4% per setengah tahun. Per setengah tahun, ini bisa dinyatakan sebagai tingkat suku bunga nominal 8%. Nah, tapi hal ini nggak sama dengan 8% per tahun sebenarnya. 8% per tahun itu berbeda dengan 4% per setengah tahun. Kenapa bedanya? Kenapa berbeda seperti ini bedanya ya? Kalau 8% per tahun itu artinya adalah kalau kita menabung uang $1 di sini di waktu ke 0, maka uang ini akan berkembang menjadi 1,08. Jadi dia langsung dari waktu ke 0 ke waktu ke 1 nih. Jadi langsung ke arah ini ya, tahunan gitu kan ya. Tapi kalau per setengah tahun, ini artinya compoundingnya atau pemajemukannya itu seperti ini langkahnya. Dari waktu ke 0, Anda harus majemukkan dulu di waktu ke setengah atau di waktu ke setengah tahun atau 1 semester. Dari setengah tahun ini dimajemukkan lagi ke waktu ke 1 tahun nih di sini nih. Jadi dari sini ke sini, ini berarti kalau Anda investkan $1 di sini, dia menjadi 1,04. Jadi uang 1,04 itu di sini ya. Ini jadi modal awalnya. 1,04 ini kalau kita majemukkan ke sana, ini menjadi 1,04 yang dikalikan 1,04 atau 1,04 kuadrat. Jadi ingat ya, ini adalah perbedaan utamanya di cara kerjanya. Jadi kalau yang ini 8% per tahun itu artinya langsung dari waktu 0 sampai ke 1 langsung ya, nggak melalui titik manapun. Tapi kalau ini cara kerjanya, kalau nominal seperti ini adalah tergantung waktunya. Kalau ini per setengah tahun artinya kita mecah-mecah per setengah tahun. Ini dari 1 menjadi 1,04, terus jadi 1,04 menjadi 1,04 kuadrat di sini, di waktu ke 1. Nah, ini istilah-istilah yang harus kita ketahui. Ini istilah, ada 3 poin penting di sini ya, yang saya tuliskan di sini. 8% ini, yang saya sebutkan ini tadi, ini menunjukkan tingkat suku bunga nominal yang dikonversikan, atau istilahnya ini dikonversikan ya, convertible, terus atau dibayarkan, payable, atau compounded. Compounded itu adalah dimajemukkan. Semi-annually. Semi-annually itu artinya per setengah tahun atau semesteran. Jadi 8% itu, atau saya simbolkan di sini pakai I2 ya. I2 itu adalah 8%, ini menunjukkan tingkat suku bunga nominal yang dikonversikan semesteran atau dikonversikan per setengah tahun. Terus kita juga punya di sini nih, I2/2. I2/2 itu, atau ini 4%. I2/2 itu artinya nilai 8% ini kita bagi 2, 4%. 4% itu menunjukkan suku bunga efektif per semesternya atau per setengah tahunnya. Sedangkan I tadi ini sebesar 8,16 ini
Ini I sama dengan 8,16% menunjukkan suku bunga efektif tahunannya. Nah, bedanya apa sih di sini? Jadi, ternyata angka 8% ini nggak kita pakai sebenarnya, karena itu tidak menunjukkan tingkat suku bunga sebenarnya. Jadi, itu kayak hanya suku bunga bantuan itu aja. Nah, yang sebenarnya kita dapatkan itu adalah suku bunga efektif. Nah, suku bunga efektif berarti ini merujuk ke poin kedua sama poin ketiga nih. Kata lainnya adalah kalau kita punya 8% per tahun nominal, itu artinya per semesternya itu kita dapat 4%,